sebelumnya, kamu punya potensi lebih sehat, lebih kuat daripada sebelumnya. Sekarang buat napas lebih enak nggak? Iya, lebih enak. Lebih enak? Iya, kalau tadi tuh ngomong kayak setengah mati itu orang ngomong. Ngomong maksudnya setengah mati itu napasnya? Iya, napasnya putus-putus? Iya. Sekarang lebih enak? Iya, lebih enak. Suara kamu merasa lebih nyaring nggak? Iya, lebih nyaring. Lebih nyaring, bener? Betul? Lebih nyaring. Kamu baca Al-Fatihah keraskan, saya ingin mendengar. Lebih bisa keras ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kan sampai ke amin. Amin. Merasa lebih nafas kamu lebih enak gak buat mengucapkan ini? Suara kamu pun lebih jernih daripada tadi. Ya? Insya Allah kamu ntar lagi sembuh. Gak sampai seminggu udah sembuh. Insya Allah. Gak sampai seminggu udah sembuh. Insya Allah. Sebelumnya saya ngomong tadi. Nah, sekarang sudah enak ya, langsung enak ya. Jadi percaya, jadi semuanya itu ada ilmu. Dan ilmu dulu. Kamu sendirian? Iya, sendirian. Kan sudah diberitahu. Pak, kasihan. Sudah monggo diceritakan keluhannya seperti apa, kamu merasa ada keluhan mulai kapan? Jadi ini Pak, awalnya itu 2022 awal tahun ini ya. Pokoknya itu mungkin sekitar bulan Februari Maret 2022. Kenapa? Terus kan merasa apa keluhannya apa waktu itu? Ya sebelumnya gini Pak, kan saya kan alhamdulillah profesinya sebagai imam sholat. Juga itu aktif Quran. Terus saya dengar cerita dari teman itu, katanya kalau suara mau bagus teriak dalam air. Teriak dalam air? Iya, biar suaranya klong gitu katanya. Teriak di dalam air? Ya, maksudnya kamu sering teriak-teriak gitu ya? Benar. Di dalam air maksudnya kamu latihan suara keras, terus setelah itu dampaknya apa? Nah, dampaknya saya terasa suara udah enak, tapi sekitar saya lakukan terus selama hampir setahun juga latihan. Nah, terus berarti melakukannya itu sejak 2021 berarti kan? Iya. Dan dari itu sudah singkat cerita semakin lama kok saya kayak bingung gitu Pak sama suara. Saya pas latihan dulu, setelah latihan suara ada tapi kok bukan semakin bagus, semakin berat. Jadi semakin berat, malah nggak bisa lagi. Kayak bisa tapi suara kecil. Sekarang malah semakin kecil suaranya. Ini daripada orang lain saja suara kamu lebih kecil. Iya. Ya. Saya kalau keluar di jalan itu nggak bisa ngomong. Bisa ngomong. Itu kan suara kecil ya. Suara kamu kecil ya. Ini saja saya tidak teriak. Suara saya kalah sama suara saya. Jadi suaranya kecil ya. Terus kemudian sudah periksa apa? Nah, terus sudah saya tanya ke teman, katanya kayaknya kamu ini cedera pita suara. Saya kurang yakin jadi cuma kamu disuruh ke dokter THT. Periksa ke dokter THT. Ya, setelah itu mungkin setelah lebaran kemarin. Setelah lebaran saya periksa ke dokter THT. Akhirnya? Nah, terus ada hasilnya Pak. Mana? Ada benjolan di pita suara. Oh enggak. Oh, dalam bentuk itu. Kayak ini Pak. Foto, di foto. Video sama foto ada. Boleh, foto aja tak baca nih. Persis kayak Raffi Ahmad kena pita suara. Saya persis kayak itu. Terus kemudian kok tahu kesini lihat di mana? Saya lihat di YouTube. Lihat itu. Oh. Iya. Lengkap itu. Ya. Nggak ada kertas bacaannya? Oh nggak ada. Dokter foto aja di kertas. Ada pembengkakan. Iya. Pembengkakan dan benjolan itu beda tipis. Pembengkakan dan benjolan. Benjolan itu tuh pembengkakan itu udah benjolan ini, bukan pembengkakan, benjolan. Berarti itu tumor bukan? Ya bisa saja. Oh.
Di jalan. Lanjut, udah. Setelah itu kamu periksa ke dokter THT, katanya apa? Nah, terus katanya, saya kan udah 3 kali nih ke 3 kali ke dokter THT. Di mana itu? Di Surabaya? Pertama di NTT. NTT. Kemarin. Kamu kan dari NTT kan? Enggak, saya di Surabaya. Surabaya, tapi hasilnya NTT. Iya, hasilnya. Berangkat dari Surabaya ini? Iya, berangkat dari Surabaya. Kapan berangkat dari Surabaya? Tadi pagi. Oh, tadi pagi? Ya, habis subuh. Oh, ya tadi pagi berangkat dari Surabaya. Iya. Terus lanjut, periksa ke THT di NTT, terus setelah itu? NTT katanya, kamu ini sembuh mungkin akan sekitar 2 mingguan. Ternyata bicara sebelumnya. Nah, saya udah minum obat juga, sama sekali nggak ada perubahan. Lanjut. Terus saya ke Surabaya, saya pergi lagi ke itu di scan. Nah, terus katanya kalau bisa tuh nggak usah ngomong sama sekali. Nah, jadi saya kan nggak bisa kalau nggak ngomong. Maksudnya kan kita mau interaksi sama orang kan nggak bisa sama sekali. Ini keperluan Pak. Nah, jadi sudah saya nggak saya bicara tuh sepenuhnya. Nah, saya minum obatnya juga udah habis sama. Belum sembuh ya? Juga. Di Surabaya terus di mana? Di Surabaya? Di Surabaya saya Di sini nggak boleh bicara itu. Nggak boleh bicara selama berapa lama? Pokoknya katanya hindari bicara. Hindari bicara. Yang kemarin, yang ketiga kalinya ini saya ke dokter THT kemarin baru 4 hari yang lalu di dokter Sutomo. 4 hari yang lalu. Iya. Di rumah sakit Surabaya. Iya, di dokter Sutomo saya minta dokternya bilang, dok tolong di scan, dimasukin endoskopi dulu dilihat pita suaranya. Katanya, oh ini nggak perlu lagi mas, saya sudah lihat, saya sudah bisa baca ini pasti. Kan saya tunjukin namanya pak, tadi itu hasilnya. Dia lihat, dokternya lihat terus dia bilang nggak perlu lagi nih mas, saya sudah yakin ini pasti sama aja sih, pasti juga ada pembengkakan walaupun dilihat. Saya cuma sarankan kalau bisa 1 bulan itu tidak lancar sama sekali. Walaupun ngomong apa, bisik aku pokoknya nggak bosan, diam. Terus? Saya sudah lakukan pak. Kalau kan sempat nggak bicara selama berapa lama? Kemarin saya sudah bicara nggak bicara 4 hari. 4 hari sama aja. Saya pas saya ngomong justru makin berat. Malah itu tadi bicaranya di kiri apa kanan? Katanya? Dua-dua pak. Enggak, itu benjolannya menurut endoskopinya kiri apa kanan itu? Dua-duanya. Dua-duanya? Iya. Coba data lagi. Kiri kanan. Ya sudah, nanti tak periksa sendiri. Iya. Mengalami sumbatan di kiri atau di kanan. Ya, lebih besar sebelah. Besar ini nggak sampai. Lebih besar satu sisi. Kalau dari sini kelihatan. Dan ini kiri dengan kanan lebih besar mana? Gitu. Pertama. Dari sini dengan Iya, kanannya ini. atau kiri ke kanan tergantung ini pandangan dari kirinya nanti tak pikir sendiri. Sudah, lanjut setelah itu kamu mencoba nggak bicara selama 4 hari. Coba saya nggak bicara sebelum yang ketiga ini, kedua kalinya dulu. Kedua kalinya kan saya ikut coba nggak bicara. Saya coba 6 hari untuk 1 minggu. Saya nggak interaksi sama orang, di rumah aja. Pas saat itu saya sholat. Saya kan bisa ngaji sambil boroja, hafalan. Saya ngaji sholat. Tiba-tiba suara berat. Justru nggak bisa bernafas pak. Tiba-tiba saya serak nafas, batuk dulu, gatal. Tiba-tiba, udah nggak bisa sama sekali bernafas saya. Ya, karena dia semakin membengkak mencoba jalan napas. Jalan napas itu maksudnya jalan untuk bernapas itu menjadi tersumbat. Iya, sekitar 20 detik. Sehingga seperti orang asma. Iya betul, saya 20 detik. Kok nggak bisa bernafas sekali ya? Kaki saya udah gemetar semua, udah mati rasa. Di situ saya istighfar. Sudah ya, cukup ya, wes. Ini sudah saya bisa menyimpulkan ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kesembuhan ya. Belum bisa pikir apa? Ini sama ini bisa di mana? Kanan. Kanan lagi ya. Kanan. Kanan. Sebelah kanan. Belum sakit kiri bukan? Kiri.
Jadi ingat-ingat ya, sesungguhnya tidak hanya mengobati tumor pita suara. Ini bagi masa depan kamu akan bagus untuk mencegah banyak penyakit. Tumor tidak berisiko berkembang kalau menjadi si anasofaring di bagian kanan. Tidak berisiko menjadi gondok, goiter, struma, gondok yang benjolan di leher di sebelah kanan. Berisiko kalau muncul gondok kamu juga kan. Tidak berkembang menjadi sumbatan stroke pada sisi kanan. Kadang-kadang risiko menjadi usus buntu, karena usus buntu itu juga sumbatan. Ya, sumbatan. Usus buntu itu ada dari kanan, apa yang itu ada di kanan. Kan risiko juga menjadi. Nah, jadi penyakit kamu sejak kecil itu keringetannya di tangan atau di kaki, telapak kaki teman. Paling sering di Tangan, sama telapak kaki toh. Iya. Sekarang merasa lebih hangat nggak di tangan kamu? Iya, di kanan. Lebih hangat ya. Artinya darah kamu sekarang lebih lancar. Yang selama ini sejak kecil kamu sering keringetan di tangan itu ada hubungannya dengan penyakitmu yang sekarang kamu derita. Kamu tidak kebetulan sebenarnya dulu mengalami ini, kaki tangan, gampang keringetan, sama kondisi sekarang yang mengalami pembekakan pita suara yang dianggap seperti tumor pita suara. Sekarang merasa badan kamu lebih enak gak? Lebih enteng? Lebih segar? Iya. Lebih bertenaga? Iya. Nah, jadi sehari-hari itu sebenarnya kamu itu ada sumbatan. Dan sebenarnya badan kamu sehari itu lemah daripada sekarang ini. Artinya badan kamu masih bisa lebih bugar, lebih bisa fit daripada sebelumnya. Kamu punya potensi lebih sehat, lebih kuat daripada sebelumnya. Sekarang buat napas lebih enak gak? Iya, lebih enak. Lebih enak? Iya, kalau tadi itu ngomong kayak setengah mati itu orang ngomong. Ngomong maksudnya setengah mati itu napasnya. Iya. Napasnya putus-putus. Iya. Sekarang lebih enak. Iya, lebih enak. Suara kamu merasa lebih nyaring nggak? Iya, lebih nyaring. Lebih nyaring, bener? Betul. Lebih nyaring. Kamu baca Al-Fatihah keraskan. Saya ingin mendengar. Lebih bisa keras ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan sampai ke amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa Amin. Merasa lebih nafas kamu lebih enak nggak buat mengucapkan ini? Suara kamu pun lebih jernih daripada tadi. Ya? Insya Allah kamu ntar lagi sembuh. Nggak sampai seminggu udah sembuh. Insya Allah. Nggak sampai seminggu udah sembuh. Ya? Nah, sekarang sudah enak ya, langsung enak ya. Jadi percaya, jadi semuanya itu ada ilmu. Dan ilmu itu semuanya milik Allah. Dan kesembuhan pun izin Allah. Sebenarnya nasihat saya 4 hal itu nanti lakukan. Ya, nanti yang lain begini, lakukan gerakan. Demikian setiap hari kami mencarikan teknik-teknik terapi penyembuhan cepat untuk banyak penyakit, sehingga ketika suatu penyakit diterapi dengan cara yang benar maka dia akan segera sembuh.